Karakter sepasang kakek nenek biasanya digambarkan sebagai tokoh yang terlihat lemah dan gak mempunyai potensi untuk menjadi berbahaya. Namun bagaimana kalau ternyata yang terjadi adalah sebaliknya, dan ternyata pasangan kakek nenek ini menyimpan sebuah misteri yang mencengangkan. Di film The Owners ini, kondisi tersebut dieksplor dan menjadi bahan dasar ribuan cerita. Adegan dibuka dengan cekcoknya sepasang kekasih, Mary dan Nathan. Yang cewek ribut karena mobilnya dipinjam sama cowoknya, sedangkan dia perlu buat berangkat kerja besok biar dia nggak harus kemana-mana pakai sepeda terus. Yang cowok ngerasa tanggung mau balikin karena dia malam itu punya proyek maha penting, ngerampok rumah keluarga Dr. Huggins yang menurut info yang diterima dari Terry temannya, pasangan ini punya brankas besar dan diduga di sana disimpan banyak uang. Terry mengetahui informasi ini dari ibunya yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah itu. Mary yang sepertinya udah biasa dengan kelakuan nakal cowoknya mengiyakan asal mereka nggak lama aja. Rencananya mereka akan menunggu sampai pasangan dokter tua itu keluar, kemudian mereka akan masuk dan membongkar brankas itu. Kebetulan rumah itu berada di antara alam pedesaan dan di sekitarnya tidak ada rumah lain, jadi diperkirakan aksi mereka itu bakal aman gitu kayaknya. Menurut perhitungan, aksi mereka itu nggak akan memakan terlalu banyak waktu, maka dari itu Mary disuruh nunggu aja di mobil selagi mereka masuk ke rumah besar yang kosong itu. Beberapa waktu mereka menunggu, akhirnya pasangan sepuh itu keluar juga. Maka dari itu, Nathan dan temannya Terry dan Gus yang paling preman di antara mereka langsung beranjak menuju rumah itu. Mary seperti rencana semula akan menunggu di mobil dan disuruh ngasih kode kalau ternyata Dr. Huggins pulang lebih cepat. Masuklah mereka dengan memanjat pagar dan Gus mendobrak kaca pintu rumah itu. Masuk ke dalam rumah, Nathan dan Gus yang menyangka bahwa Terry mengetahui juga letak brankas itu diletakkan dibikin gondok. Ternyata si Terry ini gak tahu di mana Dr. Huggins menyimpan brankasnya. Dia cuma sekedar dapat info aja bahwa di rumah itu ada brankas. Maka dari itu akhirnya Nathan dan Gus mengobrak-abrik seisi rumah untuk mencari brankas tersebut. Mulai dari kamar Dr. Huggins sampai ke sebuah kamar kosong yang katanya milik anak dari pasangan dokter itu, namanya Kate. Kate, anak mereka ini sudah lama meninggal. Mereka terus melakukan pencarian sampai akhirnya mereka menemukan sebuah tangga yang menuju sebuah basement. Mereka turun memasuki basement dan voila, brankas tersebut ditemukan di sana. Agak aneh juga sih sebetulnya bahwa ada yang menyimpan brankas penyimpanan uang mereka di basement. Mereka yang tidak mengetahui kode keamanan brankas ini kesulitan untuk bisa membongkar brankas tersebut. Nathan menendang dan memukul kunci brankas itu dengan palu segede gaban, tapi tetap aja nggak bisa membongkar brankas itu. Saat mereka desperate, baru terpikir, gimana kalau kita tunggu aja Dr. Huggins agar dia memberikan kode brankasnya. Nathan setuju untuk melakukannya. Udah tanggung mereka ada di sana, ngapain juga kalau balik nggak bawa hasil. Mary yang menunggu lama di luar akhirnya dibikin jengkel juga. Dia terus nelpon-nelpon pacarnya sampai akhirnya dibuat keputusan untuk bawa aja Mary masuk ke dalam. Mary pun ikut masuk ke dalam rumah itu. Rencananya selagi menunggu dokter itu pulang, Nathan akan ngewi pacarnya dulu biar dia diem sementara Gus dan Terry menggeledah rumah di ruangan lain barangkali ada yang bisa mereka angkut pulang. Tadinya Nathan mau ngerjain Mary di meja makan, tapi tiba-tiba cewek ini nyeletuk. "Aku lagi hamil," katanya. Nathan yang tadinya nafsu malah jadi bengong dengar fakta itu dan gak jadi ngerjain pacarnya. Nathan yang bandel ini ternyata masih punya hati yang baik. Karena mendengar fakta bahwa pacarnya hamil, dia gak jadi kabur, malah menjanjikan pacarnya bahwa everything is gonna be okay dan dia akan memenuhi kebutuhan mereka dengan hasil rampokan mereka malam ini. Saat itu ada suara mobil masuk dan lampu sorotnya menembus jendela rumah. Dr. Huggins sudah datang. Maka mereka bersiap untuk menyambut sang pemilik rumah dengan terlebih dahulu mengenakan kaos kaki untuk menghalangi muka mereka. Pasangan kakek nenek pemilik rumah pun memasuki rumah yang langsung disambut dengan sergapan Gus dan Nathan. Nenek Huggins yang renta itu terjatuh dan tangannya terluka terkena serpihan kaca. Mereka yang memang penjahat tanggung ini membiarkan Mary menolong dulu nenek ini membersihkan lukanya, memberi obat dan membelitkan perban. Ketika memberi pertolongan kepada istrinya, Dr. Huggins melihat tato di tangan Mary yang bertuliskan Mary Jane. Dr. Huggins memperlihatkan mereka untuk mengambil barang yang ia mau asalkan mereka, terutama istrinya, dibiarkan selamat. Dia memberikan 100 pound yang ada di dompetnya dan 300 pound lagi yang ada di atas kulkas agar diambil sama mereka. Gus dan Nathan gak puas karena mereka menginginkan lebih dan ingin menggondol harta yang mereka simpan di brankas. Mereka pun menyeret pasangan suami istri itu ke basement. Di basement mereka mengancam akan melakukan hal yang menyakitkan terhadap Dr. Huggins agar Dr. Huggins mau memberikan kode dari brankas itu. Mary sangat tidak nyaman dengan keadaan ini dan juga Terry yang tidak menginginkan kekerasan terjadi ketika memberitahu soal info rumah Huggins tersebut.
Mr. Huggins tetap nggak bergeming meskipun istrinya diancam akan dilukai, dan Nathan ini ternyata nggak pol jiwa penjahatnya karena ancaman mereka akhirnya tidak terbukti. Dia nggak tega buat melukai nenek itu. Mary yang udah muak dan keadaan ini pergi naik ke atas dan hendak keluar, namun diamankan oleh Gus dan diseret balik ke basement. Dr. Huggins yang rupanya pintar berkata-kata ini mulai menghasut Terry dengan cara melakukan reverse psikologi. Dia bersimpati dengan menyesalkan perbuatan Terry karena ia tahu kalau Terry itu anak baik. "Ngapain kamu gaul sama anak-anak begundal itu?" katanya. Kali ini Gus mulai menaikkan tensinya. Dia ini ternyata bawa pistol dan mulai menodongkan pistolnya ke Dr. Huggins, namun dokter ini tetap lempeng gak bergeming, malah mulai lagi menebar racun dari perkataannya untuk menyadarkan Mary bahwa ini hal yang tidak baik bagi masa depan bayi kamu, katanya. Rupanya dia tadi nguping pertengkaran antara Nathan dan Mary, sehingga dia tahu kalau Mary ini lagi hamil. Gus mulai hilang kesabarannya. Kali ini ia menodongkan pistol itu ke Nathan agar ia benar-benar memotong jari istri dokter itu dan gak cuman bacot doang. Nathan untuk sementara itu menuruti kemauan temannya dan meminta Dr. Huggins untuk memberikan kode berangkas itu agar ia gak jadi memotong jari istrinya. Tapi memang dia ini bukan penjahat tulen, dia lagi-lagi gak jadi melukai Ellen. Gus memaki-maki Nathan agar ia segera memotong jari itu, dan kali ini Nathan berontak. Dia malah mengibaskan pisau cutter-nya ke arah Gus. Adegan perampokan terhadap yang punya rumah ini malah berlanjut dengan terjadinya perkelahian di antara sesama perampok. Gus berhasil menusukkan pisau cutter yang dipegang Nathan ke perutnya sehingga tumbenglah Nathan dengan pisau cutter yang menancap di perutnya. Mary panik melihat pacarnya dalam keadaan terluka, demikian pula dengan yang lainnya. Gus mengancam kalau Dr. Huggins ini nggak segera memberinya kode berangkas, maka mereka akan semakin lama berada di sana dan nyawa Nathan mungkin nggak akan sempat tertolong. Akhirnya Dr. Huggins mau memberikan kunci kombinasi berangkasnya. Gus mencobanya, tapi ternyata itu adalah nomor yang salah. Kakek tua itu memberikan nomor keduanya, namun ternyata itu adalah nomor yang salah juga. Gus benar-benar murka, dia menyalakan sebuah gergaji mesin dan hendak memotong leher Ellen dengan gergaji itu sebelum akhirnya Mary bertindak dan memukul kepala Gus dengan palu besar yang mengakibatkan kepalanya bocor dan Gus pun mati seketika. Dr. Huggins berterima kasih kepada Mary atas pertolongannya dan kini saatnya untuk menolong Nathan. Maka dari itu mereka semua kemudian memboyong Nathan menuju ruang prakteknya. Di ruang prakteknya, Mary yang meminta Dr. Huggins akan segera melakukan tindakan malah disemprot oleh Ellen. Nenek tua ini ternyata jutek banget. Dr. Huggins meminta maaf atas perkataan istrinya dan mulai melakukan tindakan pertolongan terhadap Nathan. Dr. Huggins berhasil mencabut pisau cutter itu dari perut Nathan dan kini dia menginginkan space di ruang kerjanya dan meminta semua untuk keluar dari ruang prakteknya karena dia akan bekerja melakukan tindakan lanjutan. Di luar ruang praktek, Terry memapah Mrs. Huggins ke sofa. Sepertinya ia memang sudah akrab dengan perempuan tua itu. Mary duduk di tangga dan kemudian Terry menghampirinya. Mereka terkagetkan oleh kedatangan Ellen yang tiba-tiba meletak posisi telepon ke tempat biasanya di meja. Terry mencoba menghibur Mary yang shock dengan kejadian malam itu, namun tiba-tiba Terry ini malah nyosor. Hal itu membuat Mary marah dan ngungkit-ngungkit masa lalu tentang hilangnya Jane, saudara kembarnya. Mary menyalahkan Terry yang gak becus memperlakukannya karena hal itulah yang membuat Jane kabur sampai saat ini. Saat itu Nyonya Huggins sedang pergi ke ruangan lain. Mary masuk ke ruang TV. Di sofa tadi Ellen dipapah oleh Terry dan dia menemukan sebuah barang. Dia ingin melihat-lihat kotak logam tersebut ketika kemudian Ellen datang dan jutekin dia lagi kayak dia itu udah benci banget kepada Mary. Mary yang bete memutuskan untuk masuk ke ruang praktek Dr. Huggins untuk melihat kondisi Nathan yang sekarang sudah terlihat mulai tenang. Bahkan terlalu tenang sih sepenglihatan Mary, maka dia pun memeriksa nadi cowoknya itu dan dia tidak merasakan ada denyutan. Dia lihat muka Nathan sekarang udah benar-benar pucat. Mary menanyakan perihal ambulans yang tadi dijanjikan Dr. Huggins bahwa dia akan meleponnya dan agar segera merapat ke rumahnya. Ambulans itu nggak datang-datang juga. Dr. Huggins mengiyakan dan seolah menelpon rumah sakit untuk meminta ambulans segera datang. Yang terlihat oleh Mary bahwa itu hanya pura-pura belaka karena kabel teleponnya pun sama sekali nggak tersambung. Mary mulai melihat gejala aneh dan semakin aneh ketika dokter tua itu hendak memberinya pil penenang. Mary segera keluar dari ruang praktek tersebut dan mencoba mencari jalan untuk keluar dari rumah itu. Dia kelimpungan mencari jalan keluar ke sana kemari ketika tiba-tiba nenek Judas ini kembali nyolot marahin dia karena dia memakai sepatu kotor ke dalam rumah. Mary cuma bengong aja nggak ngerti dengan maksud nenek tua itu. Dan Nyonya Huggins ini memanggilnya dengan panggilan Kate. Dr. Huggins datang menghampiri dan memberi penjelasan kepada istrinya bahwa dia itu bukan Kate, tapi Mary tamu mereka malam ini. Dr. Huggins menambahkan penjelasannya bahwa ini salah satu dari si kembar Mary dan Jane Fowler, kembar di desa mereka. Dr. Huggins kemudian mengajak istrinya untuk membuat teh. Sementara suami istri itu pergi ke dapur, Mary masuk ke ruang TV dan melihat Terry malah asik-asik nonton TV sambil ngemil-ngemil. Mary ingin meminjam HP punya Terry untuk menelpon meminta pertolongan, namun Terry menolak.
Lagian HP-nya udah diambil sama Nyonya Huggins katanya. Kini Terry udah terpengaruh dengan perkataan Dr. Huggins dan balik berpihak kepada mereka. Sajian teh pun disajikan. Dr. Huggins mengajak mereka semua untuk duduk menikmati teh sambil nunggu ambulans datang. Dr. Huggins bercerita tentang Kate yang lahir tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Dia berkembang menjadi anak yang lumpuh dan rapuh, namun mereka tidak pernah mengeluh. Mereka tetap memperlakukan Kate seperti yang seharusnya dilakukan oleh orang tua terhadap anak mereka. Kemudian dia memperlihatkan clipping-clipping koran yang memberitakan tentang gadis-gadis yang hilang di desa mereka. Salah satunya ada berita mengenai Jane, saudara kembar Mary yang hilang dan tidak pernah ditemukan. Dr. Huggins kemudian menyuruh Mary untuk menikmati sajian teh yang telah dihidangkan, tapi Mary menolak karena dia merasa curiga jangan-jangan teh itu sudah diberi racun, dan dia pun menepis gelas teh yang hendak diminum oleh Terry. Mary mulai berontak. Dia meminta HP Nathan yang tadinya ada di sakunya tapi sekarang nggak ada. Pasangan Huggins malah kekeh nyuruh Mary minum tehnya. Pecahlah kemarahan Mary ini, dia mendorong cangkir dan poci teh tersebut lalu mengambil pisau menodong kakek nenek ini. Mary memang punya semangat tinggi tapi dia bukan petarung. Akhirnya dia berhasil diringkus oleh Dr. Huggins lalu dikerem di sebuah lemari. Pasangan kakek nenek ini pergi menuju kamarnya dan Terry disuruh untuk menjaga Mary. Di kamarnya Ellen tidak menjadi lebih tenang tapi malah menjadi-jadi amarahnya melihat kelakuan Mary. Dia ingin menghukumnya saat itu juga dengan tangannya sendiri. Di bawah, Mary meyakinkan Terry bahwa ada yang gak beres dengan kedua orang kakek nenek ini dan dia memberitahu Terry bahwa Nathan sudah mati dibunuh. Terry gak percaya mendengar penjelasan Mary karena dia merasa udah tahu lama tentang keluarga ini dan mereka itu orang yang baik-baik katanya. Mary meminta Terry untuk membebaskannya agar mereka bisa kabur bersama. Mendengar kata bersama, Terry jadi halusinasi, dia jadi ingat sama Jane. Terry seolah-olah lagi ngobrol sama Jane, maka dari itu dia mau aja bukain pintu lemari ketika Mary kemudian memintanya. Agak aneh sih memang bagian yang ini. Mary langsung keluar dan mencari celah-celah dari bagian rumah yang bisa buat dia menyelinap keluar. Terry mengintip ke ruang praktek Dr. Huggins dan dilihatnya muka Nathan emang udah benar-benar pucat. Dia pun mencari Mary untuk ikut keluar barengan. Mary ada di kamar Kate ketika Terry menemukannya dan ketika mereka lagi di dalam kamar, tiba-tiba sebuah kaleng gas disinfektan dilempar ke dalam kamar. Mary dan Terry pun panik dan keluar dari kamar Kate turun lagi ke rantai dasar. Ada seseorang yang memakai baju hazmat alias baju APD membayangi Mary dan memukulnya dari belakang. Mary mengejar orang itu dengan menghunus pisau di antara asap yang tebal, tapi orang yang memakai baju hazmat pasti lebih bisa bergerak bebas di kepulan asap tersebut. Mary jadi bulan-bulanan sampai jatuh ke tangga basement. Namun di sini dia bisa melempar orang itu dengan sebuah vas bunga. Orang tersebut ternyata adalah Ellen. Mary segera melepas gas mask-nya yang kemudian dia pakai. Mary mengikat Ellen di sebuah meja yang buat nenek-nenek lincah ini semakin gak berdaya karena dia terus menghisap gas. Namun nenek mantan perawat itu masih sempat menghujamkan jarum suntik ke badan Mary. Entah serum atau racun apa yang ia injeksikan, ia tidak memberitahu. Aksi Mary tertahan oleh datangnya Dr. Huggins yang mencengkeramnya dari belakang. Pergumulan terjadi, Mary berhasil mendorong Dr. Huggins ke sebuah ruangan dan membuat satu jarinya copot. Mary meminta diberikan kunci mobil dan kunci pintu dan juga Terry. Dokter itu melihat Ellen sedang terancam, maka dari itu ia memberikan kunci tersebut. Mary menggusur Terry yang udah semaput menuju mobil dan ketika ia hendak mengendari mobilnya keluar, ia melihat kedua kakek nenek gila ini sudah ada di depan pintu garasi dan kemudian sebuah tembakan tepat mengenai perutnya. Ternyata Terry yang sudah berpihak ke si dokter itulah yang menembaknya. Kakek nenek itu pun menghampiri Mary dan memberitahu bahwa dalam hitungan jam racun yang tadi disuntikan oleh istrinya akan membuat seluruh badannya lumpuh sampai mati. Dr. Huggins bangga dengan Terry, maka dari itu ia pun hendak memberi dia hadiah atas jasanya. Dr. Huggins membuka berangkas yang selama malam itu jadi objek perebutan dan ternyata di dalamnya adalah sebuah ruangan yang cukup luas. Dia memasukkan Terry ke dalamnya dan ternyata di dalamnya ada seorang cewek yang lagi disekap dan kakinya diborgol pula. Cewek ini yang mukanya sangat mirip dengan Mary adalah Jane yang telah lama dikabarkan hilang. Jadi sejak Kate meninggal, Ellen mengalami gangguan kejiwaan, selalu mencari pengganti dari anaknya itu. Itulah kenapa di daerah mereka sering dikabarkan bahwa banyak ABG cewek yang hilang. Demikian bro dan sis cerita dari film The Owners ini. Tentang pesan moral kayaknya kita nggak terlalu perlu untuk membahas hal itu karena menurut kita film yang bagus nggak selalu harus punya pesan moral. Film yang bagus adalah film yang bisa menyampaikan statement dan menggarap ceritanya dengan baik sehingga bisa sampai ke mata dan pikiran pemirsanya dengan kuat. Film ini sendiri jauh sih kalau dari kelas film awal, tapi kita kategorikan sebagai film yang menghibur karena sepanjang film kita dipaksa harus terus awas mengamati perkembangan ceritanya. Plotnya sangat padat. Tapi kalau terpaksa harus mengambil pesan moral sih ya, janganlah sekali-kali kita merampok rumah orang atau janganlah kita menyepelekan orang yang terlihat lemah karena jangan-jangan mereka menyimpan sesuatu yang gak kita sangka-sangka. Oke, kita pamit dulu bro dan sis, sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.
Bye.